Oke, lanjut ya. Tadi itu baru episode 1 atau iterasi 1. Oke, kita balik lagi ke sini. Kita masuk ke iterasi 2 atau episode 2. Episode 2 tadi select lagi random initial state. Terus cek di initial state itu dia possible state-nya kemana aja. Habis itu nanti di random pilih yang mana. Kemudian kita update nilai si Qtable-nya, si Q-nya, dan begitu seterusnya gitu ya. Oke, episode 2 sekarang. Ini gamanya masih sama ya, 0,8. Kemungkinan gamanya itu tetap sama gitu ya, di setiap episode. Nah, sekarang yang initial state-nya random kan tadi, yang kepilih adalah room ke-3. Ini belum ya. Nah, ini adalah room ke-3 yang kepilih. Oke, room ke-3 berarti state-nya 3. Kita lihat possible action to the next state gitu ya. Possible action-nya adalah ke room 1, room 2, sama room 3. Room 1, room 2, sama room 4. Habis itu ada 3 kemungkinan nih. Apa yang dilakukan? Namanya try error, berarti bisa aja random. Oke, contoh yang ke-random itu dapatnya ke action 1, action ke room 1, berarti kita harus cari Q31. Q31 ini awalnya 0 gitu ya. Nah, kita coba hitung update si Q31. Q31 itu adalah R-nya reward dari Q31 ditambah dengan discount factor dikali maksimum dari si tabel Q di next state-nya. Kita lihat di sini. Ini kan state-nya 3, terus action-nya ke 1 ya. Berarti next state-nya itu adalah state ke 1. Next state-nya adalah state ke 1. Nah, sel ke 1, nih kita fokus ke sini. State ke 1, possible action-nya tuh kemana? 3 sama ke 5. Berarti kita lihatnya Q 1,3 dan Q 1,5 gitu ya. Terus R3,1 kalian lihat di sini R3,1 3,10 ya. 0 ditambah diskon faktornya 0,8 terus maksimum dari kali maksimum dari. Nah, lihat, hati-hati ya jangan ketukar antara Q sama R. Ini Q berarti kalian lihat ke tabel sini 1,3 dia 0, 1,5 dia 100. Berarti maksimum antara 0 dan 100. Berarti 0 ditambah 0,8 dikali 100, hasilnya adalah 80 untuk Q3,1 sehingga kita update nilai si Q3,1 yang di sini sebagai 80.
Udah beres, berarti kita lanjut ke episode selanjutnya. Sampai kapan? Sampai si Qtable-nya itu konvergen, dia nggak bakal berubah-berubah lagi nilainya. Anggaplah gitu ya, hasilnya tuh kayak gini, karena panjang kan prosesnya. Habis itu apa yang dilakukan? Normalize. Normalize itu apa? Ini kan range-nya tuh beda-beda gitu ya, nilainya tuh beda-beda. Oke, kita seragamin range-nya. Jadi dari range-nya itu dari 0 sampai 100, kita normalisasi, berarti bagi semuanya supaya hasilnya 100 berarti dibagi 5 gitu ya, 400 bagi 5 berapa? Pokoknya range-nya itu jadi dari 0 sampai 100. Yang berubah cuman Qtable, ingat ya, yang kita rubah cuman Qtable. Eee, reward table-nya kita nggak rubah, ini nggak boleh sama sekali dirubah. Sehingga setelah proses training udah konvergen nih, maka hasil yang didapat adalah seperti ini. Untuk mencapai, eee, solution gitu ya, untuk mencapai goal state-nya. Untuk mencapai goal state-nya, possible state-nya kayak gini. Di mana start-nya itu dari 2 gitu ya, start-nya dari 2 berarti dia bisa kemana aja. Coba kalian cek. Dari 2 itu ke 3, eee, reward-nya berapa? 64. Kayak saya jabarkan ya, berarti semua kemungkinannya adalah dari 2 itu bisa ke 3, ke 1, ke 5. Terus dari 2 bisa juga, sama ke 3, bisa ke 4, bisa ke 5. Nah, atau dia balik lagi gitu ya, 5 ke 5. Intinya ada 2 jalan kayak gini. Nah, coba kalian hitung gitu ya. 64 kalau ke eh, yang ini 64 dari 3 ke 1 itu 80, ditambah 1 ke 5 80. Ini berapa ya? 180 entar, 160 ditambah 64 berarti 224 ya. Terus dari 2 ke 3 64, dari 3 ke 4 64, dari 4 ke 5 80, berarti berapa tuh? 128 ditambah 80, 8, 10, 1, 208. Nih, kalau saya salah hitung maaf ya. Ini 208. Nah, sehingga dari 2 possible path ini, yang paling bagus, yang paling minimum adalah yang dari 2 ke 3, ke 4, ke 5. Sorry bukan cost ya, ini reward. Berarti yang paling bagus yang atas ya, dari 2 ke 3, ke 1, ke 5 karena dia si reward-nya atau poinnya itu lebih besar. Oke, sekian. Terima kasih. Silahkan kalian kerjakan key learning ini. G-nya itu adalah goal state, reward-nya transisi berlabel 10. Pokoknya kalau ada transisinya dia, reward-nya itu 10 gitu ya.
sini kayak gini ya, terus hitung agent berada di kiri bawah berarti di sini, kemudian berjalan sesuai arah jarum jam sampai mencapai G. Berarti ke sini ke sini ke sini ke sini ke sini. Nah, deskripsikan perubahan nilai Q untuk episode 1, 2, 3. Entar ya, saya coba cari lagi, kalau enggak ini nanti saya kasih soal lain ya untuk kalian latihan. Sekian, terima kasih.